Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Oke, yuk teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama siapkan hati kita lebih lagi hari ini. Kita mau datang sama Tuhan. Yuk mari mulai sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari mulai angkat suaramu. Mari bangkitkan imanmu hari ini, bangkitkan rohmu hari ini lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Kau teramat baik bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Segala pujian. Bersama-sama kita angkat pujian ini bersama-sama. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setia-Mu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari sama-sama nyatakan, oh, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu.
Segala pujian hanya bagimu. Mari sama-sama nyanyikan. Kau mencipta hidupku, ya Tuhan, pemelihara jiwaku. Kau yang layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidup kami. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, ya Tuhan, dan syukur bagimu. Kaulah Kau yang layak, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari dengan lebih, segala pujian dan syukur bagimu, ya Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sama-sama nyanyikan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, ya Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan yang akhir, Tuhan, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Lagi katakan segala pujian. Yes, amin. Kau Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari sama-sama angkat tanganmu, mari katakan pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang mulia,
akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan kasih-Mu Tuhan. Mari anak muda angkat suaramu, angkat penyembahanmu lebih lagi sama Tuhan. Oh haleluya. Glory bagimu. Oh Yesus. Oh selama Kau terus bersamamu Tuhan. Terus Tuhan, terus urapi kami Tuhan, terus penuhi kami dengan roh-Mu lagi Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu merasakan Engkau Tuhan, kami rindu ketemu sama Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Kau yang ambil alih di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, yuk teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita memuji Tuhan hari ini karena Tuhan Yesus baik. Besarkan agung namanya, puji Dia telah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia telah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Kau baik Tuhan. Mari mulai sembah Tuhan lagi. Mari mulai angkat penyembahan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, Kau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat setiap Kau beri, buat kasih-Mu Tuhan. Oh, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan. Oh, Shandaralabashe, Kau yang layakkan setiap kami Tuhan. Kau yang urapi. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Mari terus angkat ucapan syukur kalian sama Tuhan. Shandaralabayaralabashe. Oh, ku bersyukur Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan kami, sebab hanya Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak Bapa, Kau yang layak Tuhan. Oh, dikuduskanlah nama-Mu, oh Yesus. Oh Jesus, worthy is the Lamb seated on the throne. Crown You now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven,
darling of heaven, crucified. Word is the Lamb, word is the Lamb, word is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne, crowned you now with many crowns, you reign victorious. Oh, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Word is the Lamb. Mari sama-sama nyanyikan. Worthy is the Lamb, seated on the throne, crown you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up, high and lifted up, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Word is the Lamb, word is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne, crowned you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Oh, word is the Lamb, word is the Lamb, word is the Lamb, word is the Lamb, word is the, yes, you are worthy, Lord, word is the Lamb, 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 oh, word is the Lamb. Jesus, you are worthy, God. Ora batakana ya rabaya shikara bataka ya rala bataka rala bataka ya rala ya rala ya rala batakana ya ralamu
Hikaya ralabata kaya ralabata kaya ralabalabalabalabalabalabala. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami boleh kembali datang memuji, menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang melawat setiap kami anak-anak muda-Mu. Dan saatnya untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau belajar lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hati, pikiran, telinga kami. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap belajar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom sobat-sobat muda dimanapun kalian berada. Kayak Bes percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kayak Bes berdoa Mazmur 91 selalu terjadi dalam hidup kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Gak kerasa sudah 1 tahun kita ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Kita tetap bersukacita dan percaya walaupun hanya online, tetapi hadirat Tuhan itu dahsyat, pasti melawat setiap kita. Dan sore hari ini kita sama-sama belajar lebih lagi. Terima kasih buat teman-teman Youth Reach yang sudah mengundang kembali Kak Yabes untuk boleh berbagi, share kesempatan sore hari ini. Dan sore hari ini Kak Yabes mau berbicara tentang taat. Nah, berbicara tentang ketaatan atau taat ya. Dan Kak Yabes kasih tema sore hari ini yaitu taat yes, but no peres. Wow. Taat yes, keren. Taat yes, harus. But atau tapi no peres. Nah, teman-teman, kita buka sama-sama dalam Kolose 3 ayat 22 sampai dengan yang ke-24. Kayak Bes percaya kita semua pasti sudah hafal di ayat yang ke-23 ya, karena itu pasti ayat favorit buat banyak orang. Yuk kita sama-sama buka Kolose 3 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Kayak Bes mulai dari 22 sampai dengan 24 ya. Kayak Bes bacain, demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kolose 3 ayat 22 sampai yang ke-24. Peres. Wah, ngomongin peres. Peres itu apa sih? Kayak sempat searching, buka di Google, ada kamus bahasa gaul sekarang juga ya kan. Peres itu bahasa yang sering digunakan hari-hari ini sama anak-anak muda ya kan. Kayak percaya kalian juga pasti udah banyak yang tahu. Peres itu kalau yang belum tahu, peres itu seperti bohong, terus kepalsuan, nggak tulus, cari muka. Contohnya gini, misalnya ada teman-teman gitu ya, atau misalnya kayak Bes nih, kayak Bes ketemu temen gitu kan, ketemu teman lalu langsung, woi bro apa kabar? Woi baik, woi gila lu keren banget hari ini, ganteng banget lo bro. Terus temen gue bilang, ya peres lo, gitu, ya kan peres lo gitu loh. Soalnya kayak cuman pengen cari muka doang, gitu ya kan. Nah seperti itu. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar tentang taat yes, but no peres. Kenapa sih kak? But no peres gitu loh. Nah sebagai anak muda yang berintegritas, kita ada di tahun 2021 yaitu tahun integritas. Amin. Katakan sama-sama, tahun integritas. Haleluya, puji Tuhan. Nah sebagai anak muda yang berintegritas, kehidupan kita harus terus mengalami progresif atau kemajuan. Setuju? Katakan amin. Nah teman-teman, untuk mengalami kemajuan harus didasari atau dilandasi dengan roh takut akan Tuhan dan ketaatan. Ini penting ya, ketika kita mau hidup kita semakin progres, kita mungkin rindu kita dipromosi sama bos kita rindu kita yang skripsinya diterima sama dosen ketika sidang, skripsinya oke, kamu lulus, ya kan? Atau mungkin kita yang melayani, kita semakin diangkat, kita semakin diberikan kepercayaan lebih untuk kita boleh menjabat jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah
Untuk kita mendapatkan semuanya itu tuh teman-teman, semua itu harus didasari dengan roh takut akan Tuhan dan ketaatan. Wah, ini penting sekali. Ketika kita tidak memiliki ketaatan, maka KHBS percaya akan sangat sulit untuk kita bisa mencapai apa yang kita tuju itu. Itu sebabnya kita perlu yang namanya ketaatan. Tapi ketaatannya seperti apa? Ya, tadi KHBS kasih judul taat, yes, penting, tapi nggak peres, gitu. Tapi nggak palsu, tapi nggak bohong, tapi nggak cari muka. Taat yang seperti apa? Nah, contoh, ya, taat memiliki arti senantiasa tunduk nih. Taat itu memiliki arti senantiasa tunduk atau patuh. Nah, contohnya ini, takut atau taat akan segala perintah Tuhan. Taat akan segala perintah atasan atau taat akan segala perintah orang tua. Nah, taat seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan agar kita mengalami kemajuan di dalam hidup kita, agar kita mengalami progresif dalam hidup kita, agar kita mencapai apa yang kita tuju. Yang pertama, kita mau sama-sama belajar, teman-teman. Di dalam ayat yang ke-22 firman Tuhan bilang gini, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati." Sampai di situ dulu, ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Nah, taat yang Tuhan mau adalah taat yang tidak peres. Itu yang pertama, teman-teman. Taat yang tidak peres, melainkan dengan tulus hati, ikhlas tanpa paksaan. Haleluya. Kak, taat yang tidak peres itu seperti apa gitu? Ya, taat yang tidak peres itu taat yang dilakukan dengan dasarnya itu ya ikhlas, tulus. Teman-teman pernah nggak punya teman, atau mungkin lo pernah ngeliat nggak sih ada orang yang ketika melakukan perintah, misalnya ada yang diperintahkan sama atasannya gitu kan, misalnya anggap aja katakan Charlie, gitu kan. Charlie, oh iya Pak, siap, tolong kamu berangkat ke toko ini, tolong belikan saya ini. Oh siap Pak, baik Pak. Wah, di depan bosnya, oh iya siap Pak, baik Pak. Udah jalan agak jauhan, ngegrundel tuh ngomong sendiri gitu ya. Kenapa harus gua sih? Kan ada yang lain, kenapa harus gua sih? Itu taat yang tidak tulus, taat yang peres kalau buat gua. Ya kan, ketika lo disuruh atau ketika kita diperintah sama atasan kita, atau sama mungkin dosen kita, atau mungkin sama gembalamu mungkin dalam pelayanan, yuk lakukan dengan tulus hati, lakukan dengan ikhlas, tanpa paksaan, tanpa ngegrundel atau ngomong. Taat aja teman-teman, taat aja. Karena Tuhan lihat di situ, Tuhan lihat hati yang taat, Tuhan lihat hati yang ikhlas, Tuhan lihat hati yang tulus. Ketika kita mengerjakan sesuatu, taat aja. Jangan peres. Jangan ketika di depan atasan kita, ketika kita di depan gembala kita mungkin, atau ketika kita di depan orang yang jabatan lebih tinggi dibanding kita, kayaknya semangatnya luar biasa, peres gitu. Kayaknya cari muka, bla 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 bla. No. Yang Tuhan mau ketika kita melakukan semuanya, lakukan dengan taat yang ikhlas, taat yang tulus, taat yang tanpa paksaan. Itu yang Tuhan mau yang pertama. Taat yang kedua, yang Tuhan mau, yang didasari dengan roh takut akan Tuhan. Ketika kita dasari dengan roh takut akan Tuhan, otomatis teman-teman, kita akan melakukan itu dengan segenap hati. Tuhan bilang kan, melainkan dengan tulus karena takut akan Tuhan. Ayat yang ke-22 lanjutannya. Lakukan dengan tulus karena kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan ngeri gue betul. No. Takut akan Tuhan itu artinya begini. Ingat terus akan perintahnya Tuhan. Ingat terus akan apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan apa yang menjadi maunya kita. Ketika kita ingat terus dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, maka kita akan taat untuk melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir teman-teman, yang ketiga,
Taat yang seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, supaya kita mengalami progresif, supaya kita mengalami kemajuan, supaya kita mengalami sesuatu yang baru dan terus memiliki integritas dalam hidup kita. Taat yang ketiga, taat yang dilakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 ini selalu ucapkan banyak orang. Ketika kamu lakukan segenap hati seperti itu Tuhan. Yes, itu yang Tuhan mau. Ketika kita melakukan sesuatu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, atau kehidupanmu dengan orang tuamu, kehidupanmu dengan rumah tanggamu, lakukan dengan taat karena semuanya untuk Tuhan. Amin. Lakukan dengan segenap hati. Orang yang melakukan dengan segenap hati itu pasti ngejalaninnya enak, teman-teman. Dan orang yang melakukan dengan segenap hati itu pasti tidak akan ngegrundel atau menyimpan sesuatu dalam hatinya, suka ngomong sendiri atau akhirnya ya peres itu tadi, gitu. Orang yang melakukan dengan segenap hati itu pasti hidupnya akan tenang. Orang yang melakukan dengan segenap hati, engkau akan mengalami yang namanya berkat-berkat yang tak terduga. Amin. Lakukan saja dengan segenap hati, karena engkau cinta sama Dia. Sebab kita tahu bahwa kita ini diciptakan. Kita bukan menciptakan, tetapi kita diciptakan. Kalau kita tahu kita diciptakan, artinya teman-teman, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika Tuhan perintahkan, taat aja. Tuhan perintahkan lewat siapa? Bisa lewat atasan kita, bisa lewat gembala kita, bisa lewat teman-teman pelayanan kita, bisa lewat saudara kita, orang tua kita, siapapun. Itu sebabnya ketika ada sesuatu perintah dalam hidup kita yang itu baik buat kita, come on, taat, lakukan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kita akan menerima buah. Buah dari ketaatan adalah kita akan mendapatkan upah sesuai dengan nilai ketaatan kita. Wow, ayatnya yang ke-24. Tuhan bilang, kamu akan mendapatkan upah. Seorang pekerja di dalam sebuah pekerjaan, ketika mereka melakukan pekerjaannya dengan taat, dengan tekun, dengan rajin, tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur keterpaksaan gitu ya, maka dia akan mendapatkan upah yang pastinya terbaik dari atasannya. Begitupun kita dengan Tuhan. Ketika kita di dalam kehidupan dunia ini, kita melakukan semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan, maka upah yang pantas Tuhan pasti akan berikan sesuai dengan nilai ketaatan kita. Itu sebabnya sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Firman ini gak cuma buat teman-teman, tapi buat KYBS juga. Sampai detik ini pun KYBS masih terus belajar. KYBS selalu bilang bahwa hidup kita ini terus belajar. Selesai di mana? Selesai di liang kubur. Selesai di 2 kali 1,5, teman-teman. Ketika kita udah di dalam lubang 2 kali 1,5, selesai kita belajar. Tapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita terus belajar dan belajar. Yuk, kita mau hidup kita semakin mengalami progres. Kita mau hidup kita semakin mengalami kemajuan. Itu sebabnya yuk, miliki roh takut akan Tuhan dan miliki ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Ketaatan yang no peres, ketaatan yang dilandasi dengan keikhlasan, ketaatan yang dilakukan dengan roh takut akan Tuhan, dan ketaatan yang dilakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini KYBS mau kita sama-sama mulai bangun kembali komitmen kita di hadapan Tuhan. Yuk, mungkin engkau selama ini sudah membangun komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau taat untuk aku saat teduh. Tuhan, aku mau taat untuk aku melayani Tuhan lebih lagi. Tuhan, aku mau taat untuk aku melakukan pekerjaanku dengan benar. Yuk, hari ini kita mau sama-sama bangun ketaatan kita dengan roh takut akan Tuhan, dengan melakukannya dengan segenap hati, melakukannya dengan tulus hati, ikhlas, tanpa paksaan, no peres.
Taat bukan karena cari muka, taat bukan karena pengen dilihat hebat, no. Tapi taat karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ingat teman-teman, yang melakukan segala sesuatunya dalam hidup kita itu Roh Kudus. Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita boleh ada sampai detik ini, itu karena roh yang ada dalam hidupmu. Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya yuk, aktivasikan Roh Kudus dalam hidupmu dengan ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Yang mau bangun komitmen sama-sama boleh simpan tangan kirimu di hadapan Tuhan, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kayak besok mau sama-sama kita berdoa. Yuk, bangun kembali rohmu teman-teman. Sama-sama bangun kembali rohmu. Yuk sama-sama bahasa roh. Urabatakana ya ralab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 al
bala 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 bala. Shekedeana ya raralabatakana ya ralabala bala 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 bala. Shekaya ya ralabatakana ya ralabala bala bala bala. Bapak hamba mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh belajar lebih lagi tentang ketaatan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Mungkin kami sudah melakukan komitmen di hadapan-Mu, tapi Tuhan, komitmen yang kami lakukan di hadapan-Mu, kami melakukan belum dengan taat yang sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Ampuni Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini yang menegur kami, untuk kami boleh memiliki ketaatan yang benar di dalam Engkau Tuhan. Taat yang tidak peres, taat yang bukan cari muka Tuhan sama Tuhan, tapi taat yang dilakukan dengan segenap hati karena kami mencintai Tuhan, karena kami sayang sama Tuhan. Taat yang dilakukan dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak muda-Mu, sobat-sobat muda dimanapun mereka berada. Buat mereka yang hari ini angkat tangan dan mereka mau memperbaharui komitmen mereka di hadapan-Mu Tuhan, biar tangan-Mu yang turun tangan mengurapi setiap mereka. Urabatakana ya ralabaya shekaralaba, memberikan kekuatan yang baru, komitmennya dibangun kembali dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami mau berjalan kalau Tuhan yang di depan kami. Itu sebabnya kami minta kekuatan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Kami minta pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Pakai lebih lagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh sama-sama menyelesaikan amanat agung-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa buat sobat-sobat muda yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus hamba katakan oleh kuasa darah dan bilur-bilur-Mu yang kudus, jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Urabatakana ya raba. Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, mereka yang membutuhkan jawaban, Tuhan sendiri yang memberikan jawaban dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan, aku berdoa buat sobat-sobat muda yang saat ini mungkin mereka mengalami keterikatan Tuhan, baik mungkin keterikatan narkoba Tuhan, pornografi atau apapun Tuhan. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan, lepas, bebas, merdeka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan membangun kembali komitmen ketaatan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terus pakai kami di era Pentakosta yang ketiga ini untuk sama-sama menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nubuatan hamba-hamba-Mu akan terjadi di Indonesia, akan bangkit 1 juta anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, yang sudah diberkati dan sama-sama siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan, meskipun masih secara online, tapi kami percaya berkat-Mu dan hadirat-Mu tetap nyata seperti halnya ibadah offline Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu Kak Yabes yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan, yang mau lepaskan berkat buat hamba-Mu Kak Yabes Tuhan, mau berkati
Kau berikan kesehatan buat Yabes beserta keluarganya Tuhan. Kau terus penuhi dia dengan berkat-Mu dan perlindungan yang dari Engkau, berikan kesehatan juga Tuhan yang dari Engkau Tuhan, biar Yabes boleh terus menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan bagi anak-anak muda-Mu, bukan hanya di Rempoa tapi juga sampai di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, Indonesia penuh dengan perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berkati airnya, kami berkati tanahnya, berkati juga udaranya Tuhan, dan Indonesia Tuhan Yesus boleh pulih dari segala apapun yang melanda saat ini Tuhan Yesus. Segala virus bakteri Tuhan Yesus juga dapat mengalahkan Indonesia, karena Indonesia penuh dengan kuasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya Tuhan, hingga tingkat yang paling rendah Tuhan, RT RW. Kau terus pakai Tuhan Yesus secara dahsyat Tuhan, para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Engkau, hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan lebih baik lagi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa mengangkat tangan kami buat para pemimpin rohani kami Tuhan, dari Dr. Insinyur Niko Raharjo serta keluarga besarnya, beserta keempat wakilnya, dan Karayon kami Pak Budianto Totong beserta Gembala kami di tempat ini Tuhan, Karoni Pujianto Tuhan. Kau terus berikan perkenanan-Mu atas para pemimpin rohani kami Tuhan, dan mereka boleh terus Kau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, untuk menjadi pemimpin kami Tuhan Yesus, untuk terus menuntun kami di era Pentakosta ketiga ini, agar nama-Mu semakin dinyatakan atas anak-anak muda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas para jemaat-Mu yang boleh hadir di Youth Reach pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau terus melawat jiwa-jiwa anak-anak muda-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya ya Bapak, terus kuasa-Mu nyata atas setiap mereka, Kau bekerja atas setiap mereka. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami mau selesai Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, Engkau belum selesai atas setiap kami. Kau terus bekerja atas setiap kami dan mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.